Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Hai teman-teman semuanya, kemarin kita sudah menyaksikan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah resmi beroperasi bro. Tentu kita bangga melihat hal ini, mengingat kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan kereta cepat yang pertama di ASEAN. Untuk meraih pencapaian ini tentu tidaklah mudah, banyak halangan, rintangan membentang tak jadi masalah. Kita patut bersyukur bro, proyek ini rampung juga. Berbicara proyek yang bernilai fantastis, yang mendapat penolakan tentu banyak sekali di era Pak D. Nah, sekarang saya sudah rangkum nih, beberapa proyek penting yang dulu mendapatkan penolakan, namun manfaatnya sudah bisa dinikmati bukan hanya bagi para pendukung proyek ini, namun yang nolak pun ternyata juga ikut menikmati saat ini. Jalan Tol Trans Sumatera. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang dulu ditolak, namun sekarang dinikmati oleh rakyat Indonesia, khususnya di wilayah tersebut. Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera memiliki panjang total keseluruhan mencapai 3.042 km, yang membentang dari Banda Aceh hingga ke Bekauni di Provinsi Lampung. Secara hitungan IRR, proyek Trans Sumatera itu sangat rendah atau di bawah bunga perbankan, sehingga tak menarik dan tak menguntungkan secara bisnis bro. Namun pemerintah di masa pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2015 bertekad memberikan bantuan permodalan berupa penyertaan modal negara untuk membantu pembiayaan tol Trans Sumatera ini, yang diproyeksikan menelan biaya investasi hingga 475,96 triliun. Akibatnya, BUMN yang menggarap proyek itu mencatat kerugian hingga 2 triliun rupiah bro sepanjang tahun buku 2020. Biaya keuangan akibat pembayaran beban bunga pinjaman juga melonjak hingga 215% di tahun 2020 menjadi 2,55 triliun rupiah. Hal ini juga melatar belakangi Presiden sebelumnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya menolak campur tangan keuangan negara di dalam proyek Trans Sumatera ini. Namun, sekarang setelah tol Trans Sumatera itu resmi dibuka pada tahun 2019, masyarakat justru mendapatkan manfaat yang sangat besar. Beberapa manfaat seperti memberikan mobilitas yang lebih efisien, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk barang. Tercatat, sejak adanya tol Trans Sumatera, biaya logistik di pulau itu menurun hingga ke titik 4%. Angka ini bukanlah angka kecil bro, mengingat Pulau Sumatera menyumbang sekitar 23% dari PDB Indonesia yang sebesar 4,37 triliun rupiah. Artinya, berkat jalan tol Trans Sumatera ini, pulau tersebut bisa menghemat 17 miliar rupiah per tahun. Uang segitu mah kalau orang waras mending buat beasiswa bro, bahkan bisa ribuan orang tuh, sampai ke jenjang pendidikan S1, daripada dibakar gak jelas kan? Manfaat tol lain Trans Sumatera juga dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan jarak jauh, sehingga bagi masyarakat menjadi lebih mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan waktu yang cukup singkat terhindar dari pungli dan tindak kriminal di jalanan bro. Bukti lain manfaat tol Trans Sumatera ini, saat ini dilintasi oleh sekitar 1,24 juta kendaraan setiap harinya. MRT. Bukan hanya kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek transportasi massal MRT pun juga pernah mendapatkan penolakan keras dari beberapa pihak. Ide pembangunan MRT Jakarta sebenarnya sudah dicetuskan sejak tahun 1985 oleh Bahrudin Yusuf Habibie atau sering dikenal dengan B.J. Habibie. Namun saat itu, MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Setelah lama menunggu, pada akhirnya tahun 2005, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa MRT Jakarta merupakan proyek nasional. Subkomite MRT pun dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada masa jabatan terakhir Sutioso pada 18 Oktober tahun 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan bank asal Jepang pun dibuat. Tapi lagi-lagi kebiasaan orang Indonesia yang selalu menunda-nunda. Hingga akhirnya 6 tahun berikutnya pun proyek ini tak kunjung terrealisasi. Akhirnya, pada saat Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu, proyek ini secara resmi dibangun dan ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada 10 Oktober tahun 2013 di tempat yang sekarang menjadi Stasiun Duku Atas.
Ketika MRT mulai dibangun pada tahun 2013 itu, sejumlah orang dengan atas nama Masyarakat Peduli MRT menolak MRT di sepanjang Jalan Fatmawati. Penolakan proyek itu dianggap akan merusak tatanan kota di sana. Nah, sungguh alasan yang luar biasa kan warga DKI ini? Namun, meski Jokowi meletakkan jabatannya di DKI Jakarta, pembangunan ini terus berlanjut ke era Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama atau alias Ahok. Jokowi sempat menegaskan bahwa MRT yang kini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Jakarta merupakan keputusan politiknya saat menjabat sebagai gubernur, yang saat itu bersama wakilnya yaitu Ahok. Pada akhirnya, mulai tanggal 12 Maret tahun 2019, jalur ini dibuka untuk umum dalam kegiatan uji coba terbatas. Dan jalur pertama MRT Jakarta resmi dioperasikan pada tanggal 24 Maret 2019 setelah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dulu, proyek yang ditolak ini justru sekarang dinikmati oleh masyarakat sekitar sendiri. Pada saat uji coba saja, per 12 Maret tahun 2019, sudah mencapai 24.000 penumpang yang mendaftar secara online. Sekarang, sekitar 15 juta lebih orang yang menggunakan MRT Jakarta sejak Januari hingga Juni 2023. Itu berarti sekitar 2,5 juta orang per bulan dan lebih dari 83.000 per hari yang menggunakan MRT ini. PLTB Sidrap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Bahkan tak tanggung-tanggung, PLTB ini merupakan yang pertama sekaligus yang terbesar di kawasan ASEAN. Tentu ini merupakan kebanggaan tersendiri, khususnya di wilayah tersebut. Namun siapa sangka, proyek ini pernah mendapatkan penolakan, bahkan proyek ini dibilang tidak ada manfaatnya dan hanya membuang-buang anggaran saja. Bahkan hal itu dilontarkan oleh mantan pejabat tinggi, yaitu mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Namun dengan segala kerumitan yang dihadapi oleh Presiden Joko Widodo, akhirnya peresmian PLTB Sidrap yang berkapasitas 75 MW pada Juli 2018 dan menghabiskan biaya sekitar 125 juta US dollar. PLTB ini memiliki kapasitas setiap turbin untuk menghasilkan energi listrik sebesar 2,5 MW. Terdapat 30 turbin angin keluaran Gamesa Polica Corporation pada menara baja setinggi 80 meter dan panjang baling-baling hingga 57 meter yang berdiri di atas luas lahan sekitar 100 hektar di perbukitan itu. Daya yang dihasilkan oleh PLTB Sidrap dialirkan ke sistem Sulawesi bagian selatan yang meliputi sebagian wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Dengan setiap turbin PLTB menghasilkan listrik sekitar 2,5 MW, apabila satu rumah tangga membutuhkan listrik sekitar 900 Watt, satu turbin PLTB artinya bisa mengaliri sekitar 2.777 rumah tangga. Dengan 30 turbin yang dimiliki oleh PLTB Sidrap ini, sekarang bisa melayani kebutuhan listrik hingga 150.000 rumah tangga dengan daya yang terpasang sebesar 450 volt ampere. Bukan hanya itu, PLTB Sidrap juga menjadi destinasi wisata di mana UMKM pastinya akan tumbuh di wilayah itu. Dan kabar terbaru nih, pada 26 September 2023 kemarin, Bupati Sulawesi Selatan Dullah Mando berkunjung ke wilayah itu dan berencana membangun fasilitas penunjang seperti panggung, spot selfie, sejumlah kios, toilet umum, instalasi air bersih, tempat parkir, dan lain-lain. Artinya, jika melihat rencana itu, jumlah pengunjung di PLTB ini tidak sedikit bro, yang harapannya ke depan akan meningkatkan taraf hidup di masyarakat sekitar dan UMKM di sekitar akan berkembang. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.